KKB Papua terpuruk, warga sipil semakin mencintai ketulusan TNI dan siap lawan kelompok separatis. Dampak dari serangan dilakukan oleh KKB di Papua baru-baru ini ternyata cukup besar. Tak hanya bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI dan KKB saja, namun juga dirasakan oleh warga sipil Papua. Dilansir dari surya.co.id, warga masyarakat di Papua khususnya Intan Jaya semakin merasakan ketulusan prajurit TNI dalam menjaga dan melindungi mereka. Tanpa kenal lelah dan menyerah, prajurit TNI bekerja setulus hati hingga mengorbankan darah dan keringat. Bahkan hingga saat ini tak sedikit pun prajurit TNI yang telah gugur di medan perang akibat ulah kelompok separatis di Papua. Dan perasaan sebaliknya dirasakan warga sipil Papua kepada KKB. Mereka semakin membenci dan bahkan siap melawan kelompok pemberontak itu. Kerja nyata, kerja ikhlas dan kerja keras para kesatria Tengkorak Kostrat Pimpinan Lekol Infanteri Adiansah alias Raja Ali Bengkong Gila di Intanci Papua semakin menunjukkan perubahan yang positif. Pasca kontak tembak antara pasukan Tengkorak dengan KKB Papua di beberapa lokasi, di beberapa waktu kebelakangan pasukan Tengkorak Kostrat semakin dicintai masyarakat. Di sisi lain, masyarakat Intan Jaya semakin tidak menyukai bahwa sikap melawan gerombolan KKB Papua karena selama ini selalu membuat masyarakat Intan Jaya cukup menderita. Bagi sebagian pemuda di Intan Jaya, mengojek merupakan salah satu pekerjaan yang menguntungkan. Lain pemuda, lain pula mama-mama. Selama 7 bulan belakangan, program borong hasil bumi dikalahkan oleh pasukan Tengkorak Kostrat telah membuat perputaran dan perekonomian masyarakat Intan Jaya berubah secara signifikan. Mama-mama begitu senang saat semua hasil bumi diborong habis oleh para kesatria Tengkorak. Mereka menjadi lebih bersemangat berkebun, dan mereka pun tak pernah putus mengebun. Selain itu, baru-baru ini anggota KKB Papua menyerah dan serahkan senjatanya kepada TNI di wilayah perbatasan RI PNG. Melansir dari penerangan Kodam Cendrawasih, mantan anggota KKB Papua inisial E dan J menyerahkan secara sukarela senpi jenis Enkelop kepada Satgas Pamtas RI PNG Unit 725 Murwagi, naungan Kolakops Korem 174 ATW di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Komandan Satgas Lekol Infanteri Syaifuddin Mutashidas SE dan keterangannya. Disebutkan J dan E mendatangi Pos Satgas Unit 725 Murwagi sambil membawa senpi. Lebih lanjut, Lekol Syaifuddin mengungkapkan bahwa penyerahan senjata api oleh E dan J kepada Satgas Unit 725 Murwagi merupakan hasil dari hubungan baik dengan masyarakat. Hal inilah mendasari penyerahan senpi secara sukarela kepada Satgas Unit 725 WRG sesuai dengan pernyataan J dan E di saat menyerahkan senpi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, sembari menyerahkan senpi jenis Enkelop kepada kedua warga tersebut juga mengajak teman-teman lainnya di Papua di gunung untuk mengikuti jejak guna menciptakan kedamaian di wilayah Papua. Setelah ditelisik, diperoleh informasi bahwa J dan E merupakan salah satu mantan anggota kelompok separatis teroris bersenjata pada Prima wilayah Papua Selatan yang sadar dan kembali mengabdikan dirinya ke bangsa Republik Indonesia serta menjaga kedamaian di wilayah Papua. Sementara itu, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua semakin terpuruk. Mereka kehilangan anggota, senjata, dan amunisi. Ratusan amunisi dan senjata KKB Papua berhasil disita Satgas Damai Kartens. Bahkan TNI Polri juga menangkap 13 anggota KKB Papua. Satgas Damai Kartens telah menyita 13 pucuk senjata api dan 710 amunisi berbagai kaliber dari tangan KKB. 6 dan 13 pucuk senjata api disita dari KKB pimpinan Genus Kogoya di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Sementara 4 pucuk dari Kabupaten Jayapura dan 2 pucuk dari Kabupaten Puncak dan 1 dari Kabupaten Jayapura. Satgas juga menyita 16 magazin dan 136 senjata tajam. Selain itu pula ada komunikasi berupa 76 unit ponsel dan 23 HT. Turut juga disita 4 unit radio SSB, 7 buah kamera dan teropong, 4 laptop dan 4 bendera bintang kejora. Kombes Faisal menyebutkan pihaknya telah menahan 31 orang anggota KKB untuk menjalani proses hukum. Anggota KKB yang diproses hukum adalah yang barang buktinya telah cukup. Pasca kontak tembak dilakukan oleh KKB di Enduga, Papua dengan anggota TNI menyisakan trauma dan keresahan masyarakat setempat. Situasi masyarakat di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua sempat tidak terkontrol dan tidak kondusif. Dilansir dari Tribun Papua, Kolonel Kap Herman Taryaman, Kapindam 17 Cendrawasih menjelaskan kronologi kontak tembak yang sebelumnya terjadi. Ia mengatakan sebelumnya pada Minggu 23 April 2023 KKB menggunakan 2 senjata api laras panjang berupaya menyerang aparat TNI Yonif 305 TKE di Kampung Sembili menuju Kampung Kusugi. Akibat gangguan tersebut, ia melanjutkan membuat resah masyarakat di Kampung Sembili, Kampung Kusagi dan Kampung Mamba Bawah. Atas keresahan itu juga memicu keributan antara gerombolan KKB dengan masyarakat di Papua.
Bahkan warga setempat mengusir kelompok ini keluar dari kampung. Dikatakan saat terjadi serangan, aparat keamanan langsung melakukan siaga mengantisipasi terjadi serangan gerombolan KST atau KKB. Kolonel Herman juga menambahkan, hal yang sama juga dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Intan Jaya, di mana mereka sepakat untuk melawan gerombolan KST atau KKB karena meresahkan dan membuat situasi tidak aman.